Masih di berita satu utama, pemirsa, jajaran pengurus DPP PDI Perjuangan mengunjungi kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan P3 di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Senin siang tadi. Kedatangan elit partai berlogo kepala banteng moncong putih ini disambut hangat oleh jajaran DPP P3. Hasto dan rombongan langsung disambut oleh Sekjen P3 Arwani Tomafi, Waketum P3 Amir Uskara, dan Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi. Acara ini berlangsung secara tertutup. Kedatangan mereka untuk menindaklanjuti kerjasama antara PDIP dan P3 dalam pemenangan Baca Pres Ganjar Pranowo. Pada kesempatan ini tentu saja kami bersama-sama bersepakat bahwa kerjasama antara PDI Perjuangan dengan P3 akan dilakukan secara berkesinambungan, secara konkret untuk bisa memenangkan yang pertama adalah calon presiden Ganjar Pranowo, yang kedua adalah bagaimana memenangkan pileg yang akan datang bersama-sama untuk satu tujuan, yaitu bagaimana bangsa ini ke depan akan menjadi semakin lebih baik, semakin maju, dan semakin bisa mensejahterakan rakyat. Dan pesta demokrasi yang akan kita lampaui nantinya pada tanggal 14 Februari tahun 2024, kami sepakati akan kita jalankan pesta demokrasi tersebut dengan gembira, dengan santun, dengan beretika, untuk bisa memenangkan calon-calon yang memang menjadi pilihan rakyat demi bangsa dan negara. Nah, poin yang kita sepakati tadi, yang pertama adalah kita sepakat antara PDI Perjuangan dengan Partai Persatuan Bangunan untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 adalah menjadi bagian dari tindak lanjut kesinambungan pembangunan nasional untuk kepentingan bangsa dan negara yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Jadi tidak semata-mata untuk kepentingan PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Bangunan, tetapi ini semua adalah untuk kepentingan kelangsungan bangsa dan negara dan untuk rakyat Indonesia. Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyambangi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan Puan dan putra sulung Jokowi ini menjadi sorotan karena hanya berselang 10 hari sejak Prabowo mengunjungi Gibran di Solo, Jawa Tengah. Puan Maharani menghabiskan akhir pekan bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPR RI yang juga merupakan Ketua DPP PDIP ini tampak berjalan-jalan bersama Gibran di Solo Paragon Mall. Keduanya lalu menyantap makan malam di salah satu restoran. Mereka tampak duduk satu meja berhadap-hadapan sambil berbincang dengan hangat. Kedatangan Puan Maharani ke Solo hanya berselang 10 hari dari pertemuan antara Gibran dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pada momen tersebut, sejumlah relawan pendukung Gibran dan Jokowi yang berbasis di Jawa Tengah dan Jawa Timur menyampaikan dukungan kepada Prabowo sebagai baca pres Gerindra. Kejadian tersebut berbuntut pemanggilan Gibran oleh DPP PDIP pada Senin lalu. Lantas, apa sebenarnya menjadi alasan Puan menemui Gibran? Putra pertama Presiden Jokowi ini tak menampik jika pertemuannya dengan Prabowo menjadi salah satu poin yang dibicarakan bersama Puan. Saya juga bercerita sedikit masalah pertemuan dengan Pak Prabowo. Udah clear semua. Mas, ini apa diajak perapatan berurusan itu, Mas? Kan kemarin dengan Pak Sekjen sudah hadir, dengan DPR ini ada Mbak Puan datang sedikit ke sini. Ada pesan Bu Mega yang disampaikan ke jenengan, Mas? Ada juga. Sama dengan Pak Hasto atau beda, Mas? Sama dengan Pak Hasto atau hampir sama, hampir sama. Tapi ini tadi disampaikan langsung oleh Mbak Puan ya. Yang mana tuh? Pertemuan, maksudnya Mas Wali sama Mas Prabowo, ya tanya Mas Wali, gimana pertemuannya sama Mas Prabowo? Gimana katanya? Menurut Puan, kader PDIP yang menjadi kepala daerah memiliki tugas khusus sebagai motor terdepan partai, termasuk dalam memenangkan Pilpres 2024.
Seperti diketahui, Partai Banteng bermoncong putih ini telah menugaskan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Santer beredar informasi jika Gibran telah resmi ditunjuk sebagai salah satu juru kampanye Ganjar. Gibran sendiri hanya menyebut kalau dirinya mendapat instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Instruksi khusus tersebut masih rahasia. Lantas, di tengah banyak interpretasi dan persepsi publik akan sikap politik Gibran, apa sebenarnya instruksi khusus yang diberikan kepadanya? Nah, itu pertanyaannya. Jadi apa sebenarnya, pertama, makna malam mingguan Puan dan Gibran? Yang kedua, instruksi khusus yang dimaksud itu apa kira-kira? Kita ngobrol dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Mas Arya Bima, dan juga pakar komunikasi politik ada Profesor Effendi Ghazali. Prof. EG, Mas Arya, selamat sore. Selamat sore, Stefani. Selamat sore, Stefani. Selamat sore. Ya, Mas Arya. Mas. Oke. Saya mau ke Mas Effendi Ghazali. Oke, saya mau ke Mas Arya dulu. Jadi apa, Mas Arya, instruksi khusus yang disampaikan Bu Puan Maharani kepada Gibran? Apakah instruksi yang dimaksud itu adalah penunjukan Gibran sebagai salah satu juru kampanye Ganjar Pranowo? Saya belum mengetahui persis ya. Tapi kalau instruksi khusus soalnya juru kamp, hampir semua kepala daerah selama 4 kali Pilpres itu di waktu-waktu bisa cuti atau libur, biasanya langsung otomatis akan menjadi juru kampanye karena pengaruh seorang kader PDI Perjuangan yang memenangkan di masing-masing daerah menjadi kepala daerah itu sangat mempunyai fungsi elektoral yang cukup bagus. Jadi itu kalau mengenai juru bicara pemenangan capres, hampir semua kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan akan menjadi sekaligus juru kamp asal tidak melanggar ketentuan yang ada. Maksudnya tidak boleh selama jam kerja, kalau tidak cuti dia dilarang jadi jubir. Jadi Stefani, menurut saya nggak ada yang khusus kalau sekedar jadi juru bicara atau jadi juru kampanye calon capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Hal yang khusus lain saya nggak ngerti ya. Yang tahu Mas Gibran sama Mbak Puan untuk tugas dari Ibu Mega. Tapi kalau melihat sampai harus didatangin, disambangi sampai ke Solo, biasanya kalau menjelang Pilpres dan Pileg, apa kira-kira tugas khusus yang pas untuk seorang Gibran Rakabuming Raka, Mas Arya? Oh, enggak, kalau didatangi kan Mbak Puan ini kan daerah pemilihannya kan Jawa Tengah 5. Memang di Solo salah satu daerah pemilihan selain Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo. Mbak Puan juga begitu. Memang ada hubungan yang fungsional antara Mbak Puan sebagai DPP dan Mas Wali sebagai wali kota Solo yang mendapatkan penugasan sejak kampanye kan Mbak Puan juga ikut terlibat. Saya tidak melihat didatangi secara khusus karena acaranya ya betul-betul santai tadi, dari jemput di bandara tak lihat, kemudian juga naik sepeda ke kebun binatang dan juga makan. Kalau saya malah nonton konsernya Dhani. Oke, jadi tidak ada yang khusus menurut saya. Okay. Hubungannya kakak adik di situ, tapi bahwa ada hal yang politik pasti dong, nggak mungkin tidak menyangkut tapi apakah masalah politik. Hubungan kakak adik ini artinya kakak meminta secara khusus Gibran jadi juru kampanye, adiknya meminta adiknya juru secara khusus. Kampanye itu hanya karena Mas Wali baru saja mengikuti Pilpres pada saat dia jadi wali kota ya. Maksud saya, sebagai jurkam kampanye itu dalam tradisi PDI 3 pilar partai, hanya saya anggota DPR RI dari Dapil Solo, Sukoharjo, Boyolali, otomatis minimal saya menjadi juru kampanye nasional untuk di Dapil saya. Begitu juga untuk kepala daerah akan mendapatkan tugas juru kampanye di masing-masing daerah. Mungkin karena Mas Wali Gibran ini popularitasnya demikian tinggi dan menyedot magnet untuk kawan-kawan generasi Gen Z, bisa juga dia ada di luar kota Solo. Tapi kalau kepala daerah
itu tidak hal yang menyangkut tugas khusus, tugas harian biasa. Yang khusus lainnya pasti ada. Nah, cuma saya nggak tahu. Oke, belum tahu katanya Mas Arya apa instruksi khususnya. Kalau Prof. Ege mau bacanya dari analisis Anda, kira-kira instruksi khusus atau arahan khusus yang diberikan Bu Puan kepada Gibran apa, Prof? Yang pertama posisi saya dulu terhadap Mas Wali ini. Ini kan wali kota muda, anak muda biarin saja dia berkembang, meningkatkan kapabilitasnya. Ya jangan terlalu diganggu. Seluruh tamu kok kalau datang mesti ke Solo gitu ya. Menyinggahkan diri untuk kemudian seakan-akan terangkat harkatnya di dalam politik kalau bertemu dengan Mas Wali panggilannya. Dulu ada kan juga Muhammad Syahrial Batubara, wali kota termuda di Tanjung Balai, ada tuh yang datang sebanyak itu ke dia gitu, barangkali karena bapaknya. Nah dalam konteks ini menjadi menarik Stefani dan para pemirsa. Memang kan Pak Jokowi ini memulai sesuatu yang baru dalam kasanah ilmu komunikasi politik, yaitu dia sudah agak mulai seperti, walaupun kadang-kadang bercanda di berbagai kesempatan, sekarang sudah mulai agak dikurangi, menyatakan dia berdiri di depan capres-capres, lalu seakan-akan menunjukkan yang agak favorit siapa begitu. Nah ini ke bawah-bawah seakan-akan dianggap anaknya juga bisa menyimbolkan selama tidak dilarang apa yang dipilih oleh ayahandanya. Kalau kita lihat pertemuan khusus dengan Mas Wali ini kan dulu pernah ketemu Anies juga, tidak apa-apa, ya kan? Lalu pernah ketemu Mas Prabowo, nah, ini yang disebut 10 hari atau 11 hari lalu. Itu bermasalah menurut saya karena ada 15 relawan katanya. Relawannya gabung-gabung lagi, relawan Jokowi Gibran. Nah itu secara terminologi sudah agak ngaco kalau menurut saya. Kalau relawan Jokowi itu bisa ada di seluruh Indonesia. Kalau relawan Gibran Solo saja. Tetapi kemarin teman kita Emmanuel Ebenezer mengatakan ada relawan Jokowi Gibran di Jawa Timur misalnya. Itu terminologinya agak salah-salah tuh. Kemudian ketemu Mas Ganjar lagi dan akhir pekan lalu ketemu dengan Mbak Puan. Kalau ditanya secara normatif jawabannya pasti ini pertemuan biasa, di mana Mbak Puan juga wilayah pilnya di situ ya, tadi disebutkan Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali dengan 404.000 suara kalau saya nggak keliru. Jadi itu harus dijaga, kalau nanti pemilihan tertutup malah bisa banyak buat yang lain. Tapi kalau menjawab pertanyaan Stefani tadi, saya mengatakan pasti akan ada cara penyampaian dari Mbak Puan dari kakak kepada adik. Isinya adalah jangan ada pertemuan yang ada relawan-relawan lagi, gitu loh. Okay. Jadi boleh aja ketemu lagi dengan Prabowo, bawa relawan-relawan lagi, gitu ya. Karena supaya agak jelas antara PDIP, yaitu Ibu Ketua Umum, dengan Mas Arya ini, serta dengan Pak Jokowi, calon presidennya ya Ganjar, bukan Prabowo, atau yang relawan itu. Prof. Ege, dengan misalnya mengunci Gibran jadi juru kampanye Ganjar Pranowo misalnya, apakah itu bisa mengunci memang kesimpang siuran persepsi atau interpretasi beberapa pihak terkait dengan sikap politik Gibran? Menurut Anda, Prof? Ya, itu paling aman, ya kan? Jika nanti memang ditunjuk pada waktunya secara tidak menyalahi aturan, lalu jadi juru kampanye kan menarik. Ya, bisa tentunya berguna di dapil itu, serta juga berguna mungkin bagi milenial di luar itu ya, bisa ada akibatnya. Saya suka tuh gaya selengean ya, jawab juga sekenanya saja gitu, walaupun orang bisa mengatakan dengan itu ya kapabilitasnya masih harus biasa. Tapi yang menarik tentunya bukan cuma itu Stefani. Kalau Gibran misalnya ikutan seluruh apa yang disampaikan baik secara langsung oleh Pak Sekjen maupun oleh Bu Puan dari kakak ke adik, lah bagaimana dengan Kaisang? Kalau Kaisang pakai baju Prabowo kan masalah juga gitu ya. Berarti nanti akan ketemu adik bungsu juga kah Mas Arya? Ya, ibu kan anggota partai loh kalau adik bungsu ini. Halo. Iya Mas Arya silakan, ya. Mas Arya. Oh iya, kalau yang namanya tradisi di keluarga Solo memang satu keluarga satu partai itu relatif menjadi satu tradisi ya. Saya melihat itu ada wilayah misalnya Kauman
itu kalau nggak PAN, P3, kan gitu. Kemudian wilayah sekitar makam haji atau wilayah sekitar Lawean. Di sana tradisi politik yang menjadi bagian dari keluarga itu hal yang biasa. Jadi kalau ada yang nyeleneh, agak sedikit nyeleneh antara Mas Wali dengan adiknya, memang menjadi pembicaraan yang menarik. Jadi bukan PDI. Orang akan terkaget. Ya kalau di daerah lain mungkin di tempatnya Mas Effendi Ghazali mungkin sama juga ada di wilayah Sumatera Barat sana, bagaimana satu keluarga itu dalam satu komunitas yang mempunyai warna politik yang sama. Dan saya itu biasa di daerah-daerah lain, tapi di Solo enggak. Jadi saya melihat bahwa namanya tipe Kaesang kan tipe gaya Gen Z yang berafiliasi. Beda-beda lah ya, ada ciri khas masing-masing. Secara langsung dalam komunitas beda dengan Mas Wali ya. Kalau Mas Wali memang sudah banyak bergaul dengan PDI Perjuangan. Tapi Mas kalau Mas Kaesang belum. Mas Arya kalau tadi gimana Mas? Menarik kan Stefani, jadi artinya Bapak Presiden ini membawa sebuah angin segar, jangan-jangan seperti di banyak negara lain. Tapi kalau sudah ya, jadi anaknya dibebaskan gitu, dan ada anak yang memilih memakai kaos yang lain. Oke, kita spesifik bicara soal Gibran dan Puan nih, tapi hari ini Mas Arya, kalau tadi disebut oleh Prof. Ege juga tampaknya seperti ada perebutan begitu. Bagaimana sih sebenarnya internal PDIP sendiri membaca atau melihat persepsi sejumlah pihak bahwa bukan hanya baca pres PDIP yang kemudian dalam tanda kutip ya berebut efek Jokowi, tapi ada juga tokoh-tokoh lain yang mungkin ingin merebut itu juga, Mas Arya. Ya kalau urusan rebut-merebut ya kita tidak ikut rebutan ya. Apa yang mau kita pakai rebutan? Apalagi Jokowi kader PDIP ya? Iya, ini Pak Joko Widodo kader PDI Perjuangan, Mas Wali Gibran kader PDI Perjuangan. Saya tidak melihat rebut-merebut, karena itu kita bagian daripada kader-kader PDI Perjuangan. Silakan saja partai-partai lain ingin merebut, tapi kita yakin sekali political bonding keluarga Pak Joko Widodo yang mana sekian kali kontestasi itu terlibat walaupun tidak secara langsung ya, tapi mengerti betul bagaimana hal-hal yang menyangkut kontestasi itu akan menyangkut ke dalam lingkup keluarga. Jadi kami tidak akan ikut berebut, silakan saja. Saya melihat para politisi datang, tapi saya juga memberikan satu hal yang positif buat Mas Wali di dalam apa ya, politik gesturnya ini, jagonya Mas Effendi Ghazali untuk seorang Pak Prabowo yang Menhan, kemudian Pak Erlangga, kemudian Pak Muhaimin Iskandar, juga tokoh-tokoh politik lainnya pada saat datang di Solo. Peran Gibran di dalam menempatkan diri, saya kira masih terukur ya. Bagaimana dia ada posisi yang harus dia pahami dalam relasi kuasa antara Pak Jokowi sebagai presiden dengan menterinya dan dia sebagai kepala daerah. Hanya kemarin saja ada fait accompli kehadiran yang mengaku relawan Gibran mendukung Prabowo itu saja yang berakibat pada konstruksi di dalam partai mempertanyakan Mas Wali. Dan keluar juga dikalkulasi demikian tingginya dari algoritma yang ada di media sosial. Disitulah kemudian partai memberikan reaksi dengan ketemu antara Pak Sekjen dengan Mas Wali, saya kira itu dia sampai Gibran dipanggil ke Jakarta bertemu dengan DPP PDIP, kemudian sampai Ketua DPP PDIP juga datang ke Solo. Menurut Anda Prof. Ege, apakah ini memang langkah yang harus dilakukan oleh PDIP untuk menjaga agar kadernya ini tidak dimanfaatkan oleh tokoh lain untuk mengatrol elektabilitas? Menurut Anda Prof. Ege, karena PDIP punya baca pres sendiri yaitu Ganjar Pranowo? Tampaknya kita mengalami gangguan sinyal dengan Prof. Ege. Mas Arya, tapi itukah langkah yang dilakukan PDIP untuk
tadi saya sebutkan menjaga agar kader PDIP tidak dimanfaatkan oleh tokoh lain untuk mengatrol elektabilitas, Mas Arya? Kita tidak sevulgar menggunakan cara itu ya di dalam memberikan suatu peningkatan kualitatif. Kader-kader kita akan pakai sekolah partai ya, bagaimana sadar ideologi, narasi besar di setiap jabatan kita, baik di eksekutif, legislatif, dan struktur partai. Kemudian sadar organisasi adalah bagaimana kita sebagai kader menempatkan pada hubungan fungsional yang tepat sehingga kejelasan akan tugas, kewenangan, dan jabatannya itu jelas. Sadar ideologi, sadar politik adalah juga menempatkan sebagai petugas partai yang ditugaskan menjadi petugas rakyat dan petugas bangsa ini lebih berorientasi pada kepentingan publik yang lebih luas. Nah, pada hal yang menyangkut 3 kesadaran ideologi, politik, dan organisasi tadi, pasti ada irisan-irisan di dalam tahun politik ini yang kemudian dikalkulasi menjadi isu yang menarik, apalagi seorang Mas Wali Kota seperti Gibran dan yang putra Pak Jokowi itu sangat menarik untuk dijadikan sebagai untuk meleverage ya, misalnya kehadiran seorang tokoh partai, entah tokoh capres ke tempat Mas Wali, kemudian akan memberikan pengaruh terhadap berbagai fungsi elektoralnya. Saya kira sah-sah saja ya. Misalnya tim relawan Pak Prabowo saat pilkadanya Mas Wali Gibran waktu itu kemudian hadir pada saat Pak Prabowo datang ke Loji Gandrung dan mengatakan di situ adalah relawan Gibran mendukung Pak Prabowo, yang akhirnya membuat wacana publik membicarakan demikian luar biasanya, seolah-olah ada pergeseran dukungan dari relawan Gibran ke Pak Prabowo, yang itu sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Mas Wali sendiri. Itu dalam situasi politik sekarang memang ada kecenderungan akan mengglorifikasi berbagai gestur politik, apalagi Mas Wali Gibran yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pak Presiden sebagai putranya. Itu yang kemarin dinasihati sama Mas Sekjen dan mungkin juga sama Mbak Puan untuk hal yang menyangkut situasi saat ini harus benar-benar lebih bisa menempatkan secara terukur dan secara bijak. Tapi saya sepakat tidak boleh membatasi pada hal yang menyangkut posisi Mas Gibran, dan saya kira Mbak Puan maupun DPP tidak akan membatasi, karena sebagai kepala daerah dia juga menjadi kepala daerah lintas partai politik dan lintas kandidat capres. Tapi bagaimana menempatkan secara terukur dan bijaksana itu hal yang lebih penting, saya kira. Nah, Prof. Egi sudah kembali bergabung. Prof. Egi, tadi saya bertanya pandangan Prof. Egi soal langkah PDIP yang kemudian memanggil Gibran ke Jakarta, ke DPP PDIP, kemudian juga Puan Maharani datang ke Solo bertemu dengan Gibran. Apakah menurut Prof. Egi ini adalah langkah yang memang harus dilakukan oleh PDIP untuk menjaga kadernya agar tidak dimanfaatkan oleh tokoh lain untuk mengatrol elektabilitas, atau Anda punya pandangan lain, Prof? Singkat saja, Prof. Silakan. Ya, PDIP memiliki hak ya untuk melakukan itu terhadap semua anggotanya, apalagi bagi anak-anak muda seperti Gibran ya. Walaupun di sisi lain, rakyat akan punya persepsi bahwa PDIP seperti dalam tanda petik memaksa ketika pertemuannya itu adalah dalam bentuk pertemuan formal, meeting yang formal, sesudah itu juga ditandai dengan pernyataan pers begitu ya, bersalaman, Gibran menyatakan sesuatu. Rasanya akan lebih baik kalau pertemuan itu justru tidak ada yang formal, kemudian datanglah Pak Mas Ganjar seperti yang sudah terjadi, atau kedatangan Mbak Puan yang ini ya pakai makan steak bersama, bersepeda bersama, sampai kemudian juga malah nonton Dewa Orkestra bersama, kurang lebih gitu. Iya. Okay. Jadi lebih baik cara-cara yang halus ketimbang menggunakan cara-cara yang bentuknya seperti dalam tanda petik menegur dalam sebuah pertemuan resmi terhadap anak muda Gen Z ini, yang pendekatannya harus pendekatan khusus kalau menurut saya, karena kalau tidak nanti kesannya dia seperti dipaksa gitu atau tertekan gitu. Oke. Apakah pendekatan khusus ini nantinya adalah menjadi salah satu juru kampanye Ganjar Pranowo, atau ada tugas lain, instruksi khusus? Kita lihat nanti, kita tunggu nanti ya Mas Arya Bima, keputusan dari DPP PDIP. Terima kasih banyak Mas Arya, kemudian Prof. Egi sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.
Salam sehat. Terima kasih Mas Eki. Terima kasih. Pemirsa, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo melakukan silaturahmi ke Kesultanan Banten Lama di Serang, Banten. Tiba di lokasi, dirinya disambut oleh Dewan Pembina Kenaziran Kesultanan Banten. Ganjar Pranowo bakal calon presiden dari PDI Perjuangan didampingi Ketua Tim Koordinasi Relawan Ganjar Pranowo for President 2024 Ahmad Basara bersama silaturahmi ke Kesultanan Banten Lama di Serang, Banten. Ganjar langsung disambut oleh Dewan Pembina Kenaziran Kesultanan Banten. Ganjar juga langsung diajak menuju makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Kompleks Masjid Agung Banten. Ceritakan tidak jauh dari area masjid ini, dari area makam ini, ada sebelah utaranya ya, ada tempat ibadah agama lain yang saat itu diizinkan oleh Sultan. Yuk kita tetap saling hormat menghormati. Kalaulah kita bukan seagama, pasti kita sama-sama sebagai manusia yang punya rasa kemanusiaan. Maka saya terima kasih hari ini bisa hadir ke keluarga Dzurriyyah Sultan dan kami diajak berkeliling, tadi diajak mendapatkan cerita sejarah dan kita sempat berdoa di depan ziarah di depan makam Sultan dan mudah-mudahan ini akan menjadi kebaikan kita bersama. Dalam kesempatan ini, Ganjar mengatakan bahwa Kesultanan Banten Lama dan Komplek Masjid Agung merupakan tempat yang sangat bersejarah. Banten dikatakan juga menjadi pusat peradaban dan contoh bagaimana toleransi berjalan dengan baik. Vito Erlangga, Serang, Banten.